Wahai masyarakat Aceh, suara-suara kalian yang akan menentukan nasib bangsa ke depan, baik buruknya bangsa. Besok ke depan bangsa akan mendapat pemimpin yang baik atau pemimpin yang buruk, pemimpin yang zalim atau pemimpin yang adil, pemimpin yang amanah atau pemimpin yang khianat. Itu tergantung daripada suara-suara kalian. Atau jadi negara boneka, jadi negara yang tunduk kepada negara-negara lain. Suara-suara kalian yang menentukan. Oleh karenanya jangan sampai kalian salah di dalam memilih pemimpin. Jangan pilih capres-capres yang zalim, jangan pilih capres-capres buruk, jangan pilih capres-capres yang mengkhianati bangsa, mengkhianati rakyat, apalagi mengkhianati ulama. Saudara-saudara, kalau ulama saja dikhianati, bagaimana dengan bangsa dan rakyat Indonesia? Dari hasil istimewa ulama kemarin, setelah adanya musyawarah dan mufakat para ulama-ulama yang lurus, sehingga keluarlah hasil capres yang ulama menyerukan untuk memilih. Keluar hasil tersebut, dan hasil tersebut adalah Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Masyarakat Aceh siap menangkan Anies, siap menangkan Anies, siap ikut komando ulama, siap pilih Anies, siap menangkan Anies. Andaikan ada kecurangan, bukan lidah yang berbicara, maka rencong yang berbicara. Siap kawal kecurangan, siap kawal pemilu depan, siap hancur Indonesia, siap hancur Indonesia. Allahu Akbar. Sekali lagi saya sampaikan, kalau sampai ada kecurangan, rencong dan pedang yang berbicara. Betul? Betul. Andaikan saya memberikan apresiasi kepada bapak-bapak aparat polisi dan TNI yang menjaga acara ini hingga berjalan lancar. Saya memberikan apresiasi. Mudah-mudahan beliau-beliau Allah panjangkan umurnya. Tapi ingat dulu, nanti habis acara, kalau kalian mau ancam atau mau lapor atau mau tegur, jangan ancam tegur panitia, ancam saya, tegur saya. Ayo, tegur saya kalau berani. Ayo. Mumpung saya di Aceh, saya bertanggung jawab dunia akhirat atas apa yang saya sampaikan pada malam hari ini. Tadi saya pas lewat kemari ada markas Pak Banteng. Gak terima. Atau nggak cegah saya di luar sana di jalan. Saya hanya akan memberikan intisari-intisari daripada Isra wal Mi'raj. Saudara-saudara, para ulama-ulama salaf, ulama-ulama terdahulu, banyak sekali daripada beliau-beliau yang mengarang kitab-kitab yang menjelaskan tentang Isra Mi'raj. Banyak, ada kitab As-Siraj Al-Wahhaj fi Hadaigil Mi'raj karangan Al-Imam Abu Ishaq Muhammad ibn Ibrahim An-Nu'mani Asy-Syafi'i. Ada kitab Al-Mi'raj karangan Al-Imam Abdul Karim Al-Qushairi atau yang kita sebut Imam Qushairi. Ada kitab Ar-Risalah fil Mi'raj karangan Al-Imam Abul Hasan Ali bin Muhammad Al-Lakhmi. Ada kitab An-Nurul Wahhaj fi Qisah Isra wal Mi'raj karangan Al-Imam Ali Zainal Abidin bin Muhammad Al-Hadi Al-Barzanji. Beliau adalah kakek daripada pengarang Maulid Barzanji. Nah, kitab itu disyarahkan oleh cucunya, diberi nama kitab Tajul Ibtihaj ala Nuril Wahhaj karangan Al-Imam As-Sayyid Ja'far Al-Barzanji. Kemudian ada kitab Qissatul Mi'raj karangan As-Sayyid Usman Syata ibn Muhammad Syata. Kemudian ada kitab Afdalul Manhaj fi Isbat Isra wal Mi'raj karangan Al-Imam Syekh Abdullah Mustafa Al-Maraghi. Kemudian kitab Daw'us Siraj fi Fadli Rajab wa Qissah Al-Mi'raj karangan Al-Imam As-Sayyid Muhammad Amin Al-Kurdi. Kemudian ada kitab Nailul Muna wal Ghaya As-Sa'ul fil Mi'raj Nabiyil Mukhtar Ar-Rasul
karangan Al-Imam Muhammad bin Ja'far Al-Kattani. Kemudian ada kitab Ar-Risalah fil Isra wal Mi'raj, Ayatul Kubra, itu karangan daripada Al-Imam As-Suyuti. Kemudian ada lagi kitab Al-Ayah Az-Zahima Al-Bahira fil Mi'raj, Sayyidu Ahli Dunya wal Akhirah, karangan Al-Imam Al-Hafidh Syamsuddin Muhammad ibn Yusuf Asy-Syami Ad-Dimashqi. Satu lagi kitab beliau namanya Ayatul Bayyinat, Al-Ayatul Bayyinat fil Mi'raj, Sayyidu Ahli Al-Ardi was Samawat. Kemudian ada lagi kitab Hulal Ad-Dibaj Al-Matruzah fil Isra wal Mi'raj, karangan Imam Muhammad bin Ahmad Ar-Rahwani At-Tatwani. Kemudian ada lagi kitab karangan guru besar kami, imam besar Ahlus Sunnah wal Jamaah, Abuya As-Sayyid Al-Habib Muhammad bin Alwi Al-Maliki Al-Hasani, yang dimana kitab beliau tentang Isra Mi'raj ada dua. Salah satunya Al-Anwar Al-Bahiyah fil Mi'raj Khairil Bariyah. Saya jelaskan kitab-kitab tersebut karena saya nggak mau panjang lebar bahas Isra Mi'raj. Engkau pelajari kitab-kitab yang saya sebutkan, maka engkau akan mendapatkan pemahaman, intifa, manfaat, faedah, hikmah yang sebenarnya tentang Isra wal Mi'raj. Karena itu kitab-kitab ulama-ulama terdahulu dalam satu kaedah dikatakan, man arada taqadduma fa'alaihi bikutubil mutaqaddimin, faman arada ta'akhura fa'alaihi bikutubil mutaakhirin. Siapa yang ingin sukses, ingin maju, ingin terdepan, ingin luas pemikirannya dalam masalah ilmu agama atau ilmu akhirat atau ilmu dunia, hendaklah berpegang teguh kepada kitab-kitab ulama-ulama terdahulu. Karena saya setiap mengatakan sesuatu pasti ada maroji. Maroji itu bahasa Indonesianya referensinya. Jadi kalau ngomong nggak sembarangan ngomong, ada tercatat dalam kitab-kitab terdahulu. Kenapa saudara-saudara? Karena banyak saya perhatikan Ustadz, Kiai, Habib zaman sekarang ini di panggung-panggung Isra Mi'raj yang salah di dalam sedikit kesalahan, salah di dalam menjelaskan atau menceritakan tentang Isra Mi'raj. Salah satu contoh, mungkin kalian sering dengar, bahkan ustadz-ustadz kondang di TV-TV itu, mereka berkata seperti ini: ketika Isra Mi'raj turun Jibril dari langit, bawa cawan terbuat dari emas, di dalamnya berisi air dari surga, dibelah dada Nabi Muhammad, dikeluarkan hatinya Nabi, dibersihkan dari kotoran-kotoran. Pernah nggak? Jawab. Dengar ada ustadz, kiai, habib, ulama yang dimana kalau jelasin Isra Mi'raj ngomong seperti itu? Pernah? Jawab, pernah? Nah, kalau ada ustadz atau kiai atau habib, ulama, siapapun, pendakwah, penceramah ngomong kayak tadi, dibelah dada Nabi, dikeluarkan, dibersihkan dari kotoran, itu ustadz goblok, kiai goblok, habib goblok, ulama goblok. Kenapa saudara-saudara? Karena mereka nggak pakai maroji, kitab-kitab ulama salaf terdahulu. Ini berbahaya bagi masyarakat awam. Sekarang saya tanya, kalau mereka mengomong hati Nabi dibersihkan dari kotoran, berarti sebelum membersihkan, jawab semua, sesuatu dibersihkan, berarti sebelum dibersihkan apa? Disucikan, berarti sebelum disucikan berarti nggak suci dong. Awas, hati-hati kalau ngomong tentang Nabi Muhammad. Jangankan hatinya Nabi, terlalu jauh berbicara tentang hati Nabi Muhammad. Nggak usah ngomong hati Nabi. Buka kitab As-Syifa karangan Al-Imam Qadiyat. Di situ dijelaskan darahnya Nabi, Dabur Rasul, darahnya Nabi suci, nanahnya Nabi suci, air kencingnya Nabi suci, kotorannya Nabi suci. Apalagi hati Nabi Muhammad. Kok bisa kau ngomong hati Nabi dibersihkan dari kotoran? Saudara-saudara, Rasulullah waktu pernah bekam, habis bekam Rasulullah kasih darahnya kepada Abdullah bin Zubair. Wahai Abdullah bin Zubair, buang darahku di tempat yang tidak dilihat oleh siapapun, oleh manusia manapun. Abdullah bin Zubair bawa darah Nabi,
Dia lihat nggak ada orang, dia minum darahnya Nabi Muhammad. Dia kembali, ya Rasulullah, sudah ya Rasulullah, sudah ya Rasulullah. Di mana kau buang? Di tempat yang aman, nggak bakal ada orang lihat. Di mana? Di perutku ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Setiap darah yang bercampur dengan darahku, maka haram jasadnya disentuh oleh api neraka. Ketika perang Uhud, betisnya Nabi Muhammad, betisnya Nabi terkena anak panah sehingga terkucur darah beliau. Datang sahabat namanya Malik ibn Sinan, dia kecup darah Nabi, dia telan darah Nabi. Kata Nabi, muntahkan, keluarkan. Apa kata Malik ibn Sinan? Tidak ya Rasulullah, aku akan minum darahmu agar aku diharamkan jasadku disentuh oleh api neraka. Rasulullah punya satu wadah untuk beliau buang air kecil. Satu waktu ketika beliau selesai buang air kecil, beliau taruh wadah itu di bawah kasurnya. Ketika beliau bangun, wadah itu sudah tidak ada. Beliau bertanya, wahai Ummu Aiman, mana wadah yang ada di sini? Wadahnya berisi air dan airnya sudah aku minum ya Rasulullah. Kata Rasulullah, kenapa kau minum air itu? Apa kata Ummu Aiman? Ya Rasulullah, demi Allah, semenjak aku lahir sampai sekarang, seumur hidupku, aku tidak pernah merasakan air yang lebih nikmat dan lebih segar dari air yang barusan aku minum ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Itu adalah air kencingku wahai Ummu Aiman. Maka gigimu akan selalu terjaga sampai engkau mati. Nah saudara-saudara, itu air kencing Nabi, darah Nabi, apalagi hatinya Nabi Muhammad. Maka jangan sembarangan, jangan sembarangan berbicara hal yang kita nggak tahu. Banyak ini saya perhatikan di panggung-panggung Isra Mi'raj, kalau acara Isra Mi'raj. Contoh buruk ini kelihatan banyak tuh di kampung-kampung, ditaruh foto buruk apa, kuda, kepalanya manusia, ya, terus ada sayapnya. Ini kalian belajar di mana? Di Google. Buruk itu adalah salah satu makhluk ciptaan Allah. Dia itu sejenis kilat, lebih kecil dari kuda, lebih besar dari keledai. Kalau jalan turun, kaki belakang memanjang dengan sendirinya. Kalau jalan naik, kaki belakang kaki depannya memanjang dengan sendirinya. Itu buruk. Jadi banyak sekali orang-orang yang salah tentang Isra wal Mi'raj. Nah, sedikit saya jelaskan tentang Isra wal Mi'raj baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah walaupun sedikit, insyaallah bermanfaat. Semua yang ada di sini. Nanti habis Isra Mi'raj baru saya bahas yang lain. Tenang saja. Oke? Kita ngaji dulu ya. Siap ngaji? Tapi katanya, Beb, tadi saya dibilang orang Aceh itu kalau ada majelis kuatnya cuma sampai jam 10, benar? Jam 1. Benar. Masyarakat Aceh ini pejuang semua. Rakyat Aceh darah-darah pejuang. Aceh adalah tanah yang tidak bisa ditaklukkan oleh penjajah Belanda dan Jepang. Makanya saya heran, masa orang PD sampai jam 10 nggak kuat? Jam 5 subuh sampai pagi kuat? Ibu-ibu kasihan. Kalau ibu-ibunya di dalam tubuh ibu-ibu terdapat ruh Cut Nyadin, jangankan sampai subuh, sampai 1 minggu duduk di sini untuk ilmu kami siap. Betul? Ayo ngaji. Ayo ngaji. Semua ikuti kata-kata saya. Bismillah yang keras ya, jangan lembek. Kalau lembek diragukan orang Acehnya. Semua ikuti kata-kata saya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahi asra bi abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Saya akan jelaskan satu persatu. Allah memulai ayat tersebut dengan kalimat tasbih, yaitu subhana. Kenapa kok Allah pakai subhana? Kalian harus tahu, mau ayat mau hadis,
Itu kalau ada kalimat subhana dengan nggak ada kalimat subhana, itu maknanya nggak sama. Contoh, kalau ada ayat yang menceritakan tentang kejadian atau peristiwa atau tempat atau sosok, kalau nggak pakai subhana, berarti kejadiannya biasa, tempatnya biasa, sosoknya biasa. Tapi kalau pakai subhana, kejadiannya kejadian luar biasa, sosoknya sosok luar biasa, tempatnya tempat luar biasa. Paham? Jadi kalau pakai subhana itu lebih luar biasa daripada nggak pakai subhana, lebih mulia, lebih utama, lebih agung daripada nggak pakai subhana. Paham? Subhana maknanya apa, Beb? Subhana, satu, ikuti saya. Subhana bermakna tanzih, yakni tanzihullah min kulli su'in. Subhana bermakna bara'ah, yakni bara'ah lillah min kulli su'in wa naqsin wa syarrin wa kaza wa kaza. Subhana itu maknanya adalah melepaskan Allah, mensucikan Allah dari segala keburukan, dari segala kekurangan. Makanya Allah pakai subhana. Kenapa? Karena Isra Mi'raj kejadian nggak masuk akal. Bagaimana mungkin perjalanan yang harusnya dilalui selama berbulan-bulan, perjalanan itu hanya dilalui sesaat dalam waktu satu malam, cuma sesaat saja. Nah, karena kejadian ini nggak masuk akal, makanya Allah pakai subhana untuk menguatkan bahwasanya tidak ada yang mustahil bagi Allah. Kalau Allah nggak mampu, berarti Allah punya kekurangan. Sedangkan Maha Suci Allah dari segala kekurangan-kekurangan. Paham? Itu subhana. Paham? Paham? Lanjut. Subhanalladzi. Apa? Baca. Sama-sama. Coba. 1, 2, 3. Asro. Kalau kita belajar nahu itu ada fi'il, fa'il, maf'ul. Asro artinya memperjalankan. Jawab. Kalau ada yang mempermainkan, berarti ada yang dipermainkan. Jawab. Ada yang mempermainkan, berarti ada yang dipermainkan. Ada yang mempertontonkan, berarti ada yang Kalau ada yang memperjalankan, berarti ada yang Nah, di sini yang memperjalankan siapa? Allah. Kurang keras siapa? Allah. Siapa? Yang diperjalankan Rasulullah, betul? Yang diperjalankan siapa? Yang diperjalankan siapa? Yang diperjalankan siapa? Maknanya apa? Maknanya berarti Isra Mi'raj bukan keinginannya Rasulullah, bukan kemauannya Rasulullah. Kenapa? Karena Allah yang memperjalankan, bukan ujuk-ujuk Nabi berjalan sendiri, enggak. Allah yang memperjalankan, itu keinginannya Allah, kemauannya Allah. Kenapa? Karena pada tahun itu adalah Amul Hazn. Apa? Tahun kesedihan bagi Nabi. Kenapa? Dalam satu tahun yang sama, istri yang beliau cintai dan paman yang beliau cintai, Abu Thalib dan Sayyidatuna Khadijah, wafat di tahun yang sama. Allah ingin menggembirakan hati kekasihnya, ingin menyenangkan, menghibur Nabi Muhammad dengan perjalanan Isra wal Mi'raj. Paham? Subhana udah paham? Asra udah paham? Subhanalladzi asra. Lanjut. Bi'abdihi. Di situ Allah memakai lafaz abd. Maha suci Allah yang memperjalankan pada malam hari hambanya. Siapa hamba di situ? Siapa hamba di situ? Nabi Muhammad, Rasulullah. Kenapa memakai abd? Para ulama berbeda pendapat, saudara-saudara. Ada ulama yang mengatakan Rasulullah Isra wal Mi'raj fil manam. Rasulullah itu Isra Mi'raj bukan dalam keadaan sadar, cuma ruhnya saja. Itu berdasarkan berpatokan hadis Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha. Tapi yang kami ambil adalah Rasulullah Isra Mi'raj bil jasad war ruh, dengan jasad dan juga ruh.
Makanya di situ Allah memakai lafaz abd. Abd itu hamba yang utuh. Maksudnya apa hamba yang utuh? Manusia yang utuh. Ra'ayar abi alatil ain, sami ayasma'u bi alatil udhun, takallama yatakallamu bi alatil lisan, syaqa bi alatil galat, masa yamshi bi alatil rijlin. Hamba yang utuh adalah hamba yang melihat pakai alat mata, mendengar pakai alat telinga, berbicara pakai alat lidah, menyentuh pakai alat tangan, merasa pakai alat hati, berjalan pakai alat kaki. Itu namanya hamba yang utuh. Kalau cuma ruh saja, bisa nggak ngelihat pakai mata? Nggak bisa. Nah, kalau Rasulullah Isra Mi'raj cuma ruhnya saja, itu ayat akan berbunyi subhanalladzi asra biruhihi. Sebaliknya, kalau Rasulullah Isra Mi'raj cuma jasad tanpa ruh, bisa disebut hamba yang utuh nggak? Enggak. Bisa nggak dia ngeliat pakai alat mata walaupun matanya ada? Enggak kan? Nah, itu kalau jasad saja tanpa ruh, ayatnya akan berbunyi subhanalladzi asra bimayyitihi. Mayat, jasad tanpa ruh. Paham? Saya hinakan, nyentuhnya harus pakai wudhu. Saya taruh belakang, saya bakar. Yang satu lagi, saya bikin sampul ayat suci Al-Quran. Boleh nggak taruh di bawah? Boleh? Boleh dihinakan? Boleh nyentuhnya nggak pakai wudhu? Harus nyentuh pakai wudhu. Harus dimulia, diagung, ditaruh di atas tempat yang tinggi. Bawanya pakai ahlak, bawanya pakai sama nggak kulitnya? Sama kulitnya. Terus apa yang membedakan? Yang membedakan karena yang satu tadi menyatu dengan sesuatu yang mulia. Apa? Al-Quran. Nah, kita ini ibarat kulit yang nggak ada harganya. Siapa Al-Qurannya? Nabi Muhammad SAW. Sama seperti sendal Nabi, kulit biasa, tapi sendal itu menjadi mulia karena menempel di kaki yang mulia, itu kakinya baginda Nabi besar Muhammad. Paham? Lanjut, subhanalladzi asra bi 'abdihi. Terus stop. Lailan. Di sini ini kebanyakan masyarakat apa santri? Masyarakat ya. Jarang ada santri. Ada sebagian santri. lebih banyak santri. Saya mau jelasin gimana. Lailan itu isim nakirah. Lailan isim apa? Jawab semua, walaupun yang nggak tahu ikuti saja, nanti lama-lama kalian tahu. Lailan itu isim nakirah. Isim nakirah dengan tanda tanwin di belakang. Isim ma'rifat dengan tanda alif lam di depan. Saya kasih contoh. Al-baitu. Jawab, nakirah apa ma'rifat? Al-baitu dengan baitun itu artinya nggak sama. Al-baitu, rumah itu, berarti oh itu rumahnya Tengku Fulan, itu rumahnya warna putih, rumahnya 2 tingkat, jendelanya begini, rumahnya begini, rumahnya begini, ketahuan. Paham? Kalau baitun, rumahnya siapa, bentuknya bagaimana, adanya di mana, paham? Jadi nggak jelas. Kalau ma'rifat itu jelas. Nah, di sini pakainya lailan, bukan al-lail. Kalau al-lail berarti jelas Rasulullah Isra Mi'raj selama 1 malam penuh, karena al-lail artinya 1 malam. Di situ pakai lailan. Para ulama mengatakan apa maknanya? Bimakna tahlil fi muddatil isra. Maknanya adalah penyedikitan daripada waktu malam. Berarti Nabi Muhammad Isra bukan 1 malam penuh. Bisa jadi hanya 1 jam, bisa jadi 1 menit, bisa jadi 1 detik. Wallahu a'lam. Intinya Nabi Muhammad Isra bukan 1 malam penuh. Artinya itu penyedikitan daripada waktu malam. Paham? Paham? Lanjut. Sama-sama. Tahu. Anggap saya nggak ceramah, anggap saya lagi ngajar. Saya kalau lagi ngajar gini. Ya, nanti ceramahnya bisa ini baru saya ceramah. Lanjut, minal Masjidil Haram. yang keras, minal Masjidil Haram, dari Masjidil Haram. Apa itu Masjidil Haram? Masjidil Haram adalah masjid yang begitu luar biasa.
masjid yang begitu agung, sampai-sampai dikatakan dalam Al-Quran, inna awwala baitin wudi'a lin-nas bi Bakkatil mubarakah. Sesungguhnya rumah pertama, masjid pertama yang Allah letakkan bagi umat manusia itu adanya di Ka'bah, itu adanya di Makkah. Nah, dalam hadis Rasulullah berkata, salatun fi masjid hada afdal min alfi salatin fi ma siwahu illa Masjidil Haram. Salatun fi Masjidil Haram afdal min mi'ati alfi salatin fi ma siwahu. Salat di Masjid Nabawi, kata Rasulullah, salat di Masjid Nabawi itu lebih utama, lebih mulia daripada 1000 kali salat dibandingkan masjid yang lain. Contoh, kalian salat maghrib di masjid ini, satu maghrib itu sama seperti 1000 maghrib di Masjid Nabawi, kecuali Masjidil Haram. Di Masjidil Haram, salat di Masjidil Haram sama dengan 100.000 kali salat dibandingkan dengan masjid-masjid yang lain. Jadi kalau sholat di sini maghrib sekali sama seperti 100.000 kali maghrib di Masjidil Haram. Makanya kalau ada rezeki pergi umroh, betul? Pergi umroh, sholat di sana yang khusyuk, minta sama Allah Subhanahu Wa Taala. Karena itu adalah tempat yang mulia dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Qala Rasul, la tushaddur rihal illa ila thalatha masajid, Masjidil Hada wa Masjidil Haram wa Masjidil Aqsa. Itu dalilnya. Kata Rasulullah, tidak ada bepergian yang lebih utama selain pergi ke 3 masjid. Masjidku ini Nabawi, Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa yang ada di Syam, yang ada di Palestina sekarang. Al-Aqsa adalah tempat kelahiran para nabi, tempat kelahiran para rasul. Al-Quds adalah simbol kesucian. Al-Quds adalah simbol keberanian. Al-Quds adalah simbol perjuangan. Al-Quds yang selama hampir 75 tahun diperjuangkan oleh umat Islam Palestina, saudara-saudara kita yang ada di sana. 75 tahun mereka memperjuangkan Al-Quds agar ada suara azan di Masjid Al-Aqsa, agar ada orang-orang yang sujud, karena Al-Aqsa sekarang dikuasai oleh Zionis Israel laknatullah dan para negara-negara pendukungnya. Oleh karenanya saudara-saudara, kita sebagai orang mukmin, kalau kita merasa biasa-biasa saja dengan penindasan yang dialami oleh saudara-saudara kita di Palestina, tidak pantas kita disebut umat Islam, nggak pantas kita disebut orang yang beriman. Sebagaimana dalam hadis, masalul mu'min fi tawaddihim wa ta'atufihim wa tarahumihim masalul jasad idza ishtaka minha udhun tada'a sa'irul jasad lis-sahari wal humma. Perumpamaan orang mukmin bagaikan satu jasad, satu tubuh. Kalau ada sebagian anggota tubuh yang merasa sakit, maka seluruh anggota tubuhnya merasakan sakit. Saudara-saudara, air mata rakyat dan masyarakat Palestina itu adalah air mata kita. Kalau kita memang punya iman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, air mata mereka, air mata kita, darah mereka, darah kita. Mereka yang kehilangan anak istrinya sama seperti kita kehilangan anak istri kita. Mereka yang anak-anak yatim kehilangan orang tuanya sama seperti anak-anak kita kehilangan kita, anak-anak kita yatim. Mereka yang kehilangan harta bendanya sama seperti kita kehilangan harta benda kita. Penderitaan mereka, penderitaan kita harus kita rasakan. Saudara-saudara, kalian bayangkan 75 tahun mereka dijajah. Tapi kemarin saudara-saudara, ketika Hamas menyerang Israel yang menyebabkan ratusan tentara Israel meninggal, dunia barat, Amerika, Inggris, Jerman, Prancis langsung menuduh Hamas sebagai teroris. Hei negara-negara barat, hei Amerika, hei Israel, Prancis, Jerman, Inggris, dan kalian para sekutu-sekutu Amerika dan Israel, kalian berkata pejuang-pejuang Islam adalah teroris. Saudara-saudara, teroris itu artinya menebarkan teror. Saudara-saudara, Amerika menyerang Irak, menyerang Afghanistan, ribuan umat Islam yang mati, perempuan diperkosa, anak-anak dibunuh. Kenapa Amerika tidak
genosida, mereka habiskan itu umat Islam di Rohingya. Mereka bakar hidup-hidup. Kenapa? Myanmar tidak dikatakan teroris. Di India jilbab dilarang, banyak umat Islam dibunuh oleh orang-orang Hindu. Kalau di Myanmar orang-orang Buddha. Kenapa India tidak dibilang teroris? Cina, pemerintah Cina, militer Cina, mereka bantai umat Islam yang ada di Uighur. Kenapa Cina tidak dibilang teroris? Satu jawabannya, karena mereka bukan Islam. Islam hanya diidentikan teroris hanya diidentikan dengan Islam. Jadi kalau mau bilang teroris, Amerika yang teroris, betul? Myanmar yang teroris, betul? Israel yang teroris, betul? Makanya saya tanya, masyarakat Aceh siap berjuang bersama rakyat Palestina? Siap berjuang bersama rakyat Palestina. Makanya pemerintah Indonesia wajib untuk memutuskan hubungan bilateral, hubungan apapun dengan Israel, Amerika, dan negara-negara pendukungnya. Betul? 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 Sebagaimana yang saya sampaikan, bahwasanya demi Allah, selama azan belum berkumandang di Masjid Al-Aqsa, selama sujud masih dilarang di Masjid Al-Aqsa, maka selama itu juga tidak boleh bendera Amerika, bendera Israel berkibar di tanah Indonesia. Saudara-saudara, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Makanya kenapa kemarin di tempat saya itu di Sulawesi Utara, di Minahasa, kami perang dengan Ormas Manguni Makassiau karena mereka menyerang lebih dulu ketika melakukan aksi bela Palestina. Dengar kabarnya kan? Nah, dari kami hanya satu masuk rumah sakit, dari mereka satu yang mati. Yang mati itu ketua adatnya, saudara-saudara. Nah, hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, intisari Isra Mi'raj, Nabi Muhammad mendapatkan perintah Saya tanya, ketika Allah memerintahkan perintah-perintah yang lain, cukup melalui Al-Qur'an? Allah perintahkan zakat melalui apa? Haji melalui apa? Sedekah melalui apa? Tapi ketika Allah perintahkan salat, tidak cukup melalui Quran. Allah undang langsung Nabi Muhammad untuk menerima perintah itu, karena begitu penting, utama, dan mulianya itu salat. Makanya jaga kau punya salat, perhatikan kau punya salat, sempurnakan kau punya salat. As-salatu ra'sul ibadah wa mukhul ibadah wa imamul ibadah. Salat itu adalah kepalanya ibadah, otaknya ibadah, pemimpinnya ibadah. Ibadah-ibadah kalian yang lain itu mengikuti salat. Kalau salat kalian baik, salat kalian bagus, salat kalian sempurna, maka bagus, sempurna, dan baik seluruh amal ibadah kalian. Tapi kalau salat kalian rusak, salat kalian hancur, salat kalian berantakan, maka hancur, rusak, dan berantakan juga seluruh amal-amal ibadah kalian. Beb, saya nggak bisa sholat awal waktu, nggak bisa sholat awal waktu, sholat tengah waktu. Beb, saya nggak bisa sholat tengah waktu, nggak bisa sholat akhir waktu. Yang penting jangan tinggalkan. Beb, saya nggak bisa sholat jamaah, sholat sendiri. Yang penting jangan tinggalkan. Beb, saya nggak bisa sholat di masjid, sholat di rumah. Yang penting jangan tinggalkan. Jangan pernah tinggalkan sholat. Ada satu cerita, saudara-saudara. Seekor sapi membanggakan dirinya. Ini sapi bilang, kambing, kata sapi. Kambing, duduk. Kata sapi, kambing, badanku lebih besar daripada kamu. Aku lebih mulia dari kamu, kata sapi. Dijawab sama kambing, memang aku lebih kecil dari kamu, tapi setidaknya aku lebih mulia daripada ayam, karena aku lebih besar daripada ayam. Dagingku sunnah dimakan. Ayam gak mau kalah. Kata ayam, saya subuh bangunin orang sholat, daging saya bisa dimakan, telur saya bikin orang jadi sehat. Setidaknya saya lebih mulia daripada seekor anjing yang najis. Anjing gak mau kalah juga. Anjing bilang, memang saya najis, tapi saya masih bermanfaat.
Saya menyembah Allah, saya bertasbih kepada Allah. Saya bisa jaga rumah orang dari pencuri dan orang-orang jahat. Setidaknya saya lebih mulia daripada seekor babi. Babi udah pasrah. Apa kata babi? Babi bilang, ana syarrad dabbah. Saya ini adalah binatang melata di muka bumi yang paling hina. Saya najis, saya paling hina udah. Tapi saya masih punya iman kepada Allah. Setidaknya saya masih lebih mulia daripada orang-orang yang meninggalkan sholat 5 waktu dengan sengaja. Jadi kalau ada orang meninggalkan sholat dengan sengaja, itu siapa? Siapa? Bukan babi, lebih babi dari babi. Ayo jawab yang keras. Berarti kalau ada presiden meninggalkan sholat, presiden nggak sholat, presiden yang apa itu? Presiden apa? Menteri nggak sholat, menteri apa? Gubernur nggak sholat, gubernur apa? Kapolri nggak sholat, kapolri apa? Panglima TNI nggak sholat, panglima TNI apa? Wali kota nggak sholat, wali kota apa? Bupati nggak sholat, bupati apa? RT nggak sholat, RT apa? Camat nggak sholat, camat apa? Lurah nggak sholat, lurah apa? Ustadz nggak sholat, ustadz apa? Kiai nggak sholat, kiai apa? Habib nggak sholat, Habib apa? Kalau Habib keras. Anak nggak sholat, anak apa? Orang tua nggak sholat, orang tua apa? Suami nggak sholat, suami apa? Istri nggak sholat, istri apa? Babi, lebih babi, lebih babi. Kenapa saya sampaikan ini? Ini jadi pelajaran bagi kalian, betul? Jadi kalau ada orang nggak sholat sengaja bilang, bangkai, orang yang lebih hina dari bangkai babi, sini kamu. Bilang begitu. Itu jadi pelajar, jadi tarhib dan tarhib. Cuma ya memang gayanya saya, karena saya nggak bilang, babi sendiri yang bilang kata itu babi. Saya lebih mulia daripada orang yang meninggalkan sholat. Makanya jaga dan perhatikan engkau punya sholat. Nah, tapi alhamdulillah Aceh luar biasa. Kemarin saya nyampe udah mau maghrib. Begitu saya mau cari makan, semua rumah makan di Banda Aceh itu tutup waktu maghrib. Luar biasa. Aceh luar biasa. Nggak tahu ini itu di Banda, sini juga sama. Semua Aceh begitu. Oh, makanya nggak heran Aceh dikatakan tanah serambi Mekah. Karena orang Aceh sangat berpegang teguh kepada syariat Islam, berpegang teguh kepada para ulama, berpegang teguh kepada ajaran-ajaran Islam. Nah, terakhir saudara-saudara, ini baru ceramahnya. Lanjut. Saya, tolong jangan ribut. Saya ini habis pulang ceramah dari Lombok, Bali, keliling. Terus langsung ke sini. Nanti ini saya mau ke Brunei ceramah. Acaranya tanggal 12. Sekarang tanggal berapa? Saya udah nggak tahu tanggal, nggak tahu hari. Besok saya pulang. Insya Allah kalau nggak ya tanggal 12 saya ceramah di Brunei. Saya ini punya penyakit jantung kardiomyopati, jadi nggak boleh terlalu capek. Saya udah fisik saya nggak kayak dulu sekarang. Nggak kayak dulu. Tapi kalau mau fight, ayo boleh dia. Saudara-saudara, saya ceramah dari umur 14 tahun, udah keliling Indonesia. Coba hitung, umur saya sekarang 38, kurang 14 berapa? Berapa? 38 kurang 14. 24 tahun bayangkan. Walaupun saya masih muda, hitungannya masih muda. 24 tahun saya keliling Indonesia ceramah. Makanya fisik saya udah gak kayak dulu. Ini yang bikin saya semangat sebenarnya lamno. Kenapa? Saya mau cari mata biru. Jauh dari sini. Jauh. Berapa jam? Oh, sini ada. Ada mata biru. Habis ini kita jalan-jalan. Tapi ada yang hadir mata biru sini. Mau jadi istri yang keempat. Biar di PD ada Bahar bin Smith.
Betul. Betul. Biar di PD nanti ada saya punya anak lahir di PD. Iya, saya nanti datang ya 3 bulan sekali lah ngeliatin. Saya didik dia. Biar besar ada yang lawan kezaliman di Aceh, betul? Iya, makanya carikan saya lampu mata tadi. Amin. Awas, ini ceramah jangan sampai istri saya dengar. Istri saya dengar, besok kalian lihat berita. Telah meninggal dunia Habib Bahar bin Smith. Dibunuh oleh istrinya sendiri. Paham? Jadi tadi kita ini baru ceramah. Sedikit saja. Saudara-saudara, sekarang tanggal berapa? 10. Berarti 4 hari lagi. Iya. Pak Agam. Ya, baru itu. Saudara-saudara, ini tahun pemilu, betul? Betul. Ini tahun pemilu nih. 4 hari lagi. 4 hari lagi akan ditentukan nasib bangsa, nasib negara ke depan, saudara-saudara. Oleh karenanya saya sampaikan, wahai masyarakat Aceh, suara-suara kalian yang akan menentukan nasib bangsa ke depan, baik buruknya bangsa, besok ke depan bangsa akan mendapat pemimpin yang baik atau pemimpin yang buruk, pemimpin yang zalim atau pemimpin yang adil, pemimpin yang amanah atau pemimpin yang khianat. Itu tergantung daripada suara-suara kalian. Suara-suara kalian yang menentukan besok ke depan Indonesia akan makmur, sejahtera atau menderita rakyatnya. Suara-suara kalian yang menentukan besok ke depan Indonesia akan jadi negara yang kuat, perkasa, disegani, dihormati, atau jadi negara boneka, jadi negara yang tunduk kepada negara-negara lain. Suara-suara kalian yang menentukan. Oleh karenanya jangan sampai kalian salah di dalam memilih pemimpin. Jangan pilih capres-capres yang zalim, jangan pilih capres-capres buruk, jangan pilih capres-capres yang mengkhianati bangsa, mengkhianati rakyat, apalagi mengkhianati ulama. Saudara-saudara, kalau ulama saja dikhianati, bagaimana dengan bangsa dan rakyat Indonesia, saudara? Jangan pilih capres-capres pengkhianat, betul? Betul. Jangan pilih capres-capres yang mau menjadikan Indonesia negara dinasti. Tahu dinasti? Dari bapak ke anak, anak ke cucu. Betul. Indonesia negara demokrasi. Pilih, ikuti para ulama yang lurus, ulama yang istiqomah. Saudara-saudara, sekarang ini ulama terbagi menjadi 2. Ada ulama lurus, ada ulama istiqomah, ada ulama anjing. Babi lagi. Ulama yang lurus itu bagaimana? Yang istiqomah. Ulama yang lurus, ulama yang istiqomah, ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Mereka menyerukan kepada kebaikan. Mereka bakal nyuruh pilih pemimpin yang baik, yang taat, yang patuh, yang tunduk kepada Allah, yang amanah. Mereka bakal mencegah kemungkaran. Jangan pilih pemimpin yang buruk, jangan pilih pemimpin yang zalim. Ulama yang lurus, ulama yang nggak bisa dibeli, nggak bisa disuap, nggak bisa disogok. Ada ulama capres ngasih uang ke dia, ayo nih uang. Nah, gimana caranya? Giring suara umat buat saya. Di sisi lain ulama yang lurus kebalik, mereka yang mengeluarkan hartanya, keringatnya untuk apa? Untuk memilih capres-capres tersebut. Nah, saudara-saudara, saya dari 6 bulan yang lalu sama 6 bulan, Januari 7, sekarang Februari, berarti 8 bulan sama sekarang. Saya udah keliling Indonesia dari 6 bulan lalu, itu untuk menyerukan kepada umat, rakyat, masyarakat untuk memilih presiden dari hasil ijtima ulama. Sebab kenapa? Sebab saudara-saudara, kemarin ijtima ulama itu ada kan yang dari Aceh, Tengku Zainuddin sama siapa lagi beberapa itu. Tanya ke mereka saja. Mereka beli tiket bayar sendiri, hotel nginep atau losmen bayar sendiri, makan bayar sendiri. Nggak ada partai, nggak ada capres yang membiayakan, nggak ada yang bayar, nggak ada. Itu inisiatif para ulama-ulama yang lurus,
demi bangsa ke depan, jadi bangsa yang baik, biar rakyat nggak sengsara, biar rakyat nggak ditipu. Di situ ada ahlul halli wal adli. Panjang kalau saya jelasin ahlul halli wal adli atau ahlul khiyar. Mereka yang menentukan. Di situ debat, di situ ada perdebatan, saling tukar pikiran. Di situ mereka saling tukar pikiran, saling debat. Nanti dilihat kalau tiga-tiganya baik, nggak mungkin dong pilih tiga-tiganya. Benar? Betul. Kalau tiga-tiganya baik, maka yang dipilih adalah yang paling baik. Kalau tiga-tiganya bangsat, tahu bangsat? Nah, kalau tiga-tiganya bangsat, pilih nggak? Tetap harus pilih. Ulama nggak begitu. Mereka akan memilih yang paling ringan kebangsatannya, yang paling ringan keburukannya, yang paling ringan kemudorotannya. Betul? 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 Sebab kalau nggak dipilih, bisa jadi di antara tiga yang baik. Kalau nggak milih, yang jadi bisa jadi yang sedikit kebaikannya. Kalau tiga-tiganya buruk, bisa jadi yang paling banyak keburukannya. Nah, dari hasil istimewa ulama kemarin, setelah adanya musyawarah dan mufakat para ulama-ulama yang lurus, sehingga keluarlah hasil capres yang ulama menyuruhkan untuk memilih. Keluar hasil tersebut, dan hasil tersebut adalah Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Masyarakat Aceh siap menangkan Anies, siap menangkan Anies, siap ikut komando ulama, siap pilih Anies, siap menangkan Anies. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Indonesia merdeka, merdeka. Allahu Akbar. kira-kira Aceh berapa persen Anies? Berapa persen? Berapa? 85%. Alhamdulillah. Berarti Aceh memang benar-benar turut kepada ulama. Makanya nggak salah saya, di pesantren saya itu mau masuk pondok saya ada 3 pos. Semua pos itu yang jaga santri-santri yang berasal dari Aceh. Kenapa? Karena mereka yang paling berani memang. Jadi kalau saya bilang, ya, mau siapapun datang kemari harus izin KTP taruh. Jadi mereka mau jenderal kayak mau setan mau iblis datang dicegat. Lon dapat perintah dari guru Lon. Nggak ada, kau tidak boleh masuk. Tunggu sini. Alhamdulillah. Nah, saudara-saudara, sebab kenapa saya katakan ini? Sebab banyak pejabat sekarang ini, saya nggak peduli. Kalian pikir saya menyerukan pilih Anies karena Aniesnya? Karena partai-partai pendukungnya? Karena partai-partai pengusungnya? Enggak. Saya nggak lihat Anies enggak. Saya nggak lihat partainya enggak. Yang saya lihat hasil istimewa ulama. Itu yang saya lihat. Pangkat jabatan bagi saya nggak ada harga. Kakek-kakek kami para habaib zaman dulu berkata, Al-Imam Al-Habib Hussein bin Syekh Abu Bakar, apa kata beliau? Andaikan pangkat dan jabatan sultan bisa dipegang seekor binatang, demi Allah kami tidak rela binatang peliharaan kami memegang pangkat dan jabatan tersebut. Saking hina dan tidak ada harganya itu pangkat dan jabatan. Cuma kami ingin Indonesia menjadi negara yang makmur, jaya, sentosa. Sebab banyak pejabat sekarang mau capres, mau calon gubernur terus sampai bawah, atau anggota dewan, butuh sama rakyat kalau ada maunya doang. Betul. Pernah nggak dengar capres atau calon dewan, calon gubernur, calon wali kota janji begini, saya berjanji kalau nanti Lun jadi, Lun nggak bakal makan gaji Lun sekali. Saya tanya banyak nggak? Banyak nggak? Maka kalau ada pejabat yang begitu, saya mau bilang sekarang, hei bangsat,
biadab, pejabat bajingan. Iya, kalian nggak makan gaji kalian. Gaji presiden berapa? Gaji gubernur berapa? Anggota dewan berapa? Paling 40 juta, 50 juta, 60 juta, 100 juta. Memang kalian nggak makan, tapi kalian makan. Kalian rampok puluhan triliun, ratusan triliun harta rakyat Indonesia. Iya, gajinya nggak dimakan, cuma 60 juta. Yang dimakan uang proyek. Betul. Investor-investor Cina, asing, Amerika, udahlah, nggak usah munafik-munafikan sama saya. Nih di sini nih saya ceramah sekarang. Kalau ada yang nggak terima, ngomong sekarang langsung, jangan main-main belakang. Kalau andaikan saya memberikan apresiasi kepada bapak-bapak aparat polisi dan TNI yang menjaga acara ini hingga berjalan lancar, saya memberikan apresiasi. Mudah-mudahan beliau-beliau Allah panjangkan umurnya. Tapi ingat dulu, nanti habis acara, kalau kalian mau ancam atau mau lapor atau mau tegur, jangan ancam tegur panitia, ancam saya, tegur saya. Ayo, tegur saya kalau berani. Ayo. Mumpung saya di Aceh, saya bertanggung jawab dunia akhirat atas apa yang saya sampaikan pada malam hari ini, saudara. Betul. Istri-istrinya capres, istri-istri tim sukses, mau pemilu begini, mendadak pakai jilbab. Mak banteng pakai jilbab. Tadi saya pas lewat kemari ada markas Pak Banteng. Nggak terima. Atau nggak cegah saya di luar sana di jalan. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, perhatikan. Yang laki-lakinya, oh kalau mau pemilu pakai sarung, betul. Pakai peci, betul. Datang ke ulama, betul. Datang ke dayah-dayah. Datang ke masjid-masjid. Datang ke musola-musola. Ada yang jadi bintang iklan wudhu. Pokoknya macam-macam. Saya berjanji memakmurkan rakyat. Saya berjanji akan mensejahterakan rakyat, menegakkan keadilan. Saya berjanji akan membersihkan semua korupsi-korupsi. Kalian pendusta, kalian pembohong, kalian munafik, kalian biadab, kalian bohongi rakyat, kalian dustai rakyat. Yang makmur bukan rakyat, yang sejahtera bukan rakyat. Yang makmur orang Cina, investor Cina, perusahaan Cina, negara-negara luar, perusahaan-perusahaan asing. Pengangguran makin banyak, betul. Sembako naik, betul. Tenaga kerja susah, betul. Lagi susah tenaga kerja, pengangguran banyak. Mereka kirim tenaga kerja dari Cina ke daerah Sulawesi sana. Goblok gak ini? Goblok gak? Biadab gak? Bajingannya. Nah saya tanya, ketidakadilan, kesoliman, kesewenang-wenangan seperti ini, lawan atau biarkan? Hei masyarakat Aceh, lawan atau biarkan? Lawan atau biarkan? Maka sampaikan kepada mereka, para pejabat zalim, pengkhianat bangsa, sampaikan, kami pemuda-pemudi yang berdiri di atas tanah Serambi Mekah, di atas tanah Aceh, tanah yang telah dicuci dengan darah para ulama, darah para tentu, darah para cut, darah para syuhada, darah para pahlawan. Kami pemuda-pemudi Aceh bersumpah, kami akan melawan kezaliman, kami akan tegak berdiri, tidak akan menundukkan kepala, sampaikan kebenaran, sampaikan keadilan. Kami tidak akan berhenti sampai mati. Kami masyarakat Aceh akan berada di barisan paling depan melawan kalian sampai titik darah yang bisa aja. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Masyarakat Aceh siap lawan kezaliman, siap lawan ketidakadilan, siap lawan kemungkaran. Allahu Akbar. Nah, saudara-saudara,
Hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kenapa saya itu kok keluar masuk penjara, kalian gak usah heran. Ya karena begini nih, ada kapok-kapoknya. Saya tanya, apakah pernah Habib Rizik mengkhianati umat? 2004 waktu tsunami, Habib Rizik ada nggak untuk masyarakat Aceh? Untuk rakyat Aceh? Ribuan laskar FPI mengangkut jenazah, memberikan bantuan-bantuan. Apakah FPI pernah meninggalkan umat? Habib Rizik pernah mengkhianati umat? Pernah meninggalkan umat? Bahar bin Smith pernah meninggalkan umat? Pernah mengkhianati umat? Pernah meninggalkan masyarakat Aceh? Saya pernah meninggalkan kalian? Saya pernah khianati kalian? Saudara-saudara, bahkan saya keluar masuk penjara, Habib Rizik keluar masuk penjara. Kenapa? Demi membela kehormatan umat Islam, demi membela bangsa, demi rakyat susah, demi para nelayan, para buruh. Itu yang kami suarakan, suara rakyat. Yang kami suarakan adalah mewakili rakyat, suara kebenaran, suara keadilan. Kalian tahu, sampai-sampai saya baru keluar penjara dari lapas itu, saya keluar sore keluar, malam saya ceramah, besoknya langsung dibawa ke Nusa Kambangan. Nusa Kambangan tahu kan? Iya, banyak orang Aceh di sana. Kasus ganja. Tabu. Saya tanya, weh, kau berapa ganja BB-mu? Sedikit, berapa? 10 ton. Bangsa. Loh, dibawa ke sana, diborgol tangan saya, diborgol tangan saya, dari borgol tangan nyambung ke borgol perut, dari borgol perut nyambung ke borgol kaki. Saya dibikin seperti penjahat besar. Saya pernah melihat foto Cut Nyadin kalau nggak salah, yang diborgol tangannya, kakinya. Saya diborgol tangan, perut dan kaki. Saya tanya, saya penjahat? Saya penjahat? Saya bandar narkoba? Pembunuh? Sambo bangsat itu? Hah? Saya Sambo bangsat? Hah? Bandar narkoba? Maling uang rakyat? Merugikan negara? Mau tahu kenapa saya dibawa ke Nusa Kambangan? Tahu nggak? Tahu? Pengen tahu. Bilang kalau tahu, kalau enggak saya ceritakan. Tahu enggak? Waktu itu lagi PSBB, Corona, Covid, PSBB, semua orang nggak boleh keluar, ya kan? Saya keluar penjara, saya udah tahu kalau saya bahas ini pasti saya ditahan lagi. Saya udah siap, nggak ada masalah, nggak ada urusan. Nah, malam itu saya ceramah. Isi ceramah itulah yang mereka bilang memprovokasi masyarakat dan meresahkan masyarakat, sehingga saya ditahan lagi, dibawa ke Nusa Kambangan. Pertanyaannya, apa isi ceramahnya? Yang katanya meresahkan dan memprovokasi. Saya jelaskan, dan masyarakat di sini kalian bisa menilai, saudara-saudara, apakah itu provokasi, apakah itu meresahkan, ataukah pembelaan. Kalian sendiri yang nilai, tidak perlu saya. Pertama, saya bilang, hei presiden, hei pejabat, hei aparat, di masa corona ini rakyat kalian kurung dalam rumah, tapi tidak kalian berikan kebutuhan pokoknya. Itu provokasi. Provokasi. Yang kedua saya bilang, hei presiden, hei pejabat, pengangguran Indonesia lagi banyak-banyaknya di masa corona, tapi tenaga kerja terus kalian kirim dari Cina. Itu meresahkan. Meresahkan. Yang ketiga saya bilang, toko-toko kecil milik pribumi di Jakarta, di Jawa Barat, toko-toko Aceh, toko-toko Batak, toko-toko Sunda, toko-toko Betawi, yang toko-toko kecil, warung-warung kecil, kalian paksa untuk tutup, tapi mal-mal, perusahaan-perusahaan asing tetap buka. Itu provokasi. Itu meresahkan. Atau pembelaan? Apa itu? Apa? Jawab.
Yang kurang keras apa? Apa? Siapa yang saya bela? Siapa yang saya bela? Siapa yang saya bela? Berarti yang goblok saya atau mereka? Yang bodoh saya atau mereka? Yang tolol saya atau mereka? Gara-gara itu, gara-gara saya bela rakyat, saudara-saudara. Dibilangkan meresahkan, ya memang meresahkan, tapi bukan meresahkan rakyat. Saya kan sering bilang, lidah saya ini kayak alkohol. Kayak apa? Alkohol. Saya tanya, kulit kalau ada luka, ya ada luka, kena alkohol sakit nggak? Iya. Tapi kalau luka nggak ada, kalau luka nggak ada, kalau kulit nggak ada luka, kena alkohol dingin nggak? Adem nggak? Nah itu saya, lidah saya. Jadi kalau pejabat hatinya rusak, hatinya nggak bener, hatinya khianat, bangsat, biadab, kena lidah saya nusuk, berasa sampai hatinya. Betul. Tapi kalau pejabat lurus, pejabat istiqomah, saya mau ngomong apapun ya dia nggak bakal sakit. Kenapa? Karena dia nggak ngerasa, betul. Betul. Jadi saudara-saudara, udah, saya sudah muak. Saya sekarang udah gak peduli mau saya dipenjara, dibunuh, dicincang-cincang, dipotong lidah saya, mau diracun, mau ditembak. Saya tidak peduli, saudara, karena terlalu banyak saya lihat penindasan kepada rakyat, kesenangan-wenangan pejabat kepada rakyat. Dan bagi saya bakal di sini untuk rakyat, untuk bangsa. Di penjara itu resiko paling kecil. Jangankan hanya di penjara, jangankan hanya di penjara, nyawa saya, jiwa saya, darah saya murah harganya tumpah untuk bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia. Makanya saya wasiatkan kepada kalian, wahai para pemuda-pemudi Aceh, jikalau suatu saat nanti, saya nggak tahu, jikalau suatu saat nanti saya dibunuh, saya ditembak atau diracun atau dibunuh, dibikin seperti kecelakaan, berjanjilah kalian, kalau saya mati dibunuh, saya tidak akan mati, saya tidak pengen, saya tidak mau mati di atas kasur bagaikan keledai. Enggak, saya ingin mati dalam keadaan berdiri. Saya ingin mati sebagai kesatria, saya ingin mati sebagai pejuang. Dan jangan kalian pikir kalau saya mati ketika mayat saya sampai rumah, anak istri saya nangis. Tidak, saudara-saudara. Anak istri saya sudah saya didik. Kalau mereka lihat mayat saya, mereka bakal senyum. Mereka bilang, istri saya bakal bilang, alhamdulillah, kakak telah mencapai tujuannya kakak. Kakak udah sampai pada harapannya kakak, mati berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berjanjilah kalian, kalau saya mati untuk berjuang di jalan Allah, di jalan agama, di jalan bangsa, di jalan negara, melawan pejabat zalim, melawan pengkhianat bangsa, berjanjilah kalian, wahai rakyat Aceh, khususnya pemuda-pemudi Aceh, jangan pernah kalian padamkan api-api perjuangan yang selama ini telah saya nyalakan, saudara. Saya tanya, siap lanjutkan perjuangan? Siap lanjutkan perjuangan? Siap teruskan berjuang? Allahu Akbar. Insya Allah kita doakan Indonesia dapat pemimpin yang amanah, pemimpin yang adil, pemimpin yang bisa mensejahterakan rakyat. Amin, amin ya Rabbal. Makanya kita kawal, nggak boleh ada kecurangan, betul? Nggak boleh kayak kemarin-kemarin pemilu curang, nggak boleh, betul? Betul. Kalau nggak curang, insya Allah amin menang. Kalau curang, bukan lidah yang berbicara. Saudara-saudara, saya bersumpah, andaikan ada kecurangan, bukan lidah yang berbicara, maka rencong yang berbicara, saudara-saudara. Indonesia, Allahu Akbar. Indonesia merdeka. Hidup Aceh. Hidup Tanah Rencong. Hidup Tanah Salam Bidang. Allahu Akbar. Sekali lagi
lagi saya sampaikan, kalau sampai ada kecurangan, rencong dan pedang yang berbicara. Betul? Betul. Saya tanya masyarakat Aceh, kalau ada kecurangan, siap tumpahkan darah? Siap tumpahkan darah? Nanti di penjara gimana? Penjara. Nah, cuma di sini aja ngomong. Di penjara. Siap. Dibunuh. Ditembak. Ditembak. Tembak. Istri kalian jadi janda. Anak kalian jadi yatim. Siap. Demi keadilan siap. Demi pemilu damai siap. Demi pemilu tidak curang siap. Siap kamu. Siap hancur demi Indonesia. Siap satu dengan merah putih. Hari harga mati. Harga mati. Harga mati. Allahu Akbar. Mudah-mudahan Allah hancurkan para pejabat zalim. Allah binasakan mereka semua. Bagi masyarakat Aceh tidak ada sejengkal tanah pun bagi pengkhianat. Betul? Saya tidaknya tahulah sejarah Aceh. Berapa kali masyarakat Aceh dikhianati? Betul? Betul? Makanya sering saya bilang, bagi saya yang paling mahal adalah kesetiaan. Kalau bagi saya ada orang-orang saya nggak setia sama saya pastikan dia nggak akan bisa melihat matahari terbit esok pagi, saudara. Kalau orang-orang saya ada yang nggak setia, sebab setiap orang yang ngawal saya itu anak-anak ngawal saya, kami sudah janji darah. Saya tumpahkan darah, saya kasih ke dia, darah dia kasih ke saya. Sehingga kalau khianat, resikonya ya tumpah darah. Kalau nanti kalian menang insya Allah dan kalian jadi presiden, terus kalian khianati bangsa, mendustai rakyat, khianati ulama, demi Allah saya Pak bin Smith orang pertama yang melawan kalian dari kursi kepresidenan kalian, ya Allah saudara. Saya tanya, kalau gitu adil nggak? Adil nggak? Adil nggak? Iya, jangan fanatik buta, betul? Betul? Jangan fanatik Fanatik buta tuh pinter ngomong, tutup mata, tutup telinga. Paham? Baik, terakhir sebelum saya tutup. Saudara-saudara masyarakat PD, saudara-saudara saya yang dimuliakan oleh Allah. Semua kalian masyarakat Aceh, yang lebih tua saya anggap kakak saya. Yang lebih muda saya anggap adik saya. Yang lebih tua-tua saya anggap orang tua saya. Yang lebih muda jauh dari saya anggap seperti anak kandung saya sendiri. Saudara-saudara, saya sedang bangun pondok pesantren. Pondok pesantren saya gratis. Kenapa? Karena saya lihat banyak orang-orang, apalagi di daerah pedalaman-pedalaman yang susah mau nyari pesantren harus bayar sekian puluh juta. Makanya saya gratis. Dan saya punya pesantren. Saya haramkan, haram jadah terima bantuan dari pemerintah. Iya, itu sebagai bentuk ikhtiar kehati-hatian saya. Sebab kenapa? Sebab banyak sekarang ini, nggak usah lah dia jauh-jauh, nggak usah lah perlu Jakarta, di Aceh aja. Abi, kenapa itu pejabat Abi nggak tegur? Itu kan zolim. Ulun nggak enak lu. Kemarin Lun habis pesantren Dayah, Lun habis dikasih bantuan uang 200 juta. Jadi Lun tidak enak menegur. Ada nggak begitu? Banyak. Makanya saya bebas mau ngomong apa aja, nggak ada urusan, gitu. Makanya saya siap keluarkan harta. Siap keluarkan harta. Siap keluarkan harta. Ibu-ibu dari tadi diam aja ibu-ibu ini. Saya tanya, ibu-ibu beli bedak berapa? 100.000? 100? Istri kalian beli bedak berapa? 300? Udahlah, jangan 100 saja, 100.000? 100.000? Saya tanya, bedak itu hancur nggak? Musnah nggak? Binasa nggak? Nah, untuk yang hancur, yang binasa, kalian rela mengeluarkan 100.000. Kenapa untuk yang kekal abadi, untuk pesantren, untuk akhirat, kalian tidak bisa mengeluarkan uang tersebut? Masuk akal nggak? Masuk akal nggak? Kalau untuk dunia saja rela keluarkan harta, kenapa nggak rela keluarkan harta untuk akhirat? Betul? Betul?
Jadi kalau cuma 10.000 mending taruh aja di dalam kantong kalian. Sini saya kasih 10 juta. Nah, bercanda. Siap berapapun harta yang kalian keluarkan, tidak ada harta yang bisa menyelamatkan seseorang dalam kubur kecuali harta yang dikeluarkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya apal Mars Pembela Rasulullah. Apal ya? Apal. Kalau nggak apal masa yang ngundang Habib Bahar? Siap, nyalakan flash ibu-ibu yang paling belakang semua, ayo coba nyalakan flash HP-nya. Flash HP nyalakan sambil kita semua menyanyi Mars Pembela Rasulullah. Semua yang ujung itu, anak-anak muda yang di tempat wudhu, ayo nyalakan flash HP semuanya. Rakyat PD, masyarakat PD, ayo sama-sama kita ketuk pintu langit bersolawat dan menyanyikan Mars Pembela Rasulullah. Kita gentarkan hati-hati para pengkhianat bangsa. Duduk semua, jangan yang berdiri, duduk. Nanti biar panitia yang keliling bawa sorban atau pakai kardus. Semuanya kita hancurkan hati para pengkhianat bangsa, betul? Dengan Mars Pembela Rasulullah kita jadikan suara kita malam hari ini adalah mimpi buruk bagi mereka, betul? Semuanya siap? Siap suara keras? Siap? Nyalakan flashnya semuanya. Prajurit pembela Rasulullah, bangkitlah, bangkitlah, satukan hati, musuh di depan mata, lawan dia sampai berdarah dalam menjadi saksi di sini untuk agama dan negara tercinta. Kematian murah harganya. Maju, ayo terus maju. Habisi pengkhianat bangsa. Kami berjanji demi Allah, rela bebas demi agama. Wahai masyarakat di Aceh, berjuanglah tanpa lelah. Walau harus melangkah dengan berat, takkan mundur walau satu langkah. Goyangkan flashnya, takkan mundur walau satu langkah. Sekali lagi, wahai masyarakat di Aceh, berjuang tanpa lelah. Walau harus melangkah dengan mata, takkan mundur walau satu langkah. Takkan mundur walau satu langkah. Sekali lagi, wahai masyarakat di Aceh, stop. Sama-sama. Wahai masyarakat di Aceh, yang keras, tanpa lelah. Walau harus melangkah dengan mata, takkan mundur walau satu langkah. Takkan mundur walau satu langkah. Salatullah salamullah ala Toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Tawasalna bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil bahri ya Allah. Salatullah salamullah ala Toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Prajurit pembela Rasulullah, untuk agama bangkitlah, untuk negara satukan hati, satukan jiwa. Musuh di depan mata, lawan dia sampai berdarah. Agama dan negara tercinta, kematian murah harganya. Maju, terus maju. Habisi pengkhianat bangsa. Kami berjanji demi Allah, rela bebas demi agama. Wahai masyarakat di Aceh, berjuang tanpa lelah. Walau harus melangkah dengan mata, takkan
Aceh siap lawan pengkhianat bangsa? Kalau ada pengkhianat bangsa, pejabat zalim, lawan atau biarkan? Nyalakan flashnya, lawan atau biarkan? Lawan atau biarkan? Siap lawan pengkhianat bangsa? Siap hancurkan pengkhianat bangsa? Siap mati demi Islam? Siap hancur demi Indonesia? Siap mati demi merah putih? Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Hidup Aceh! Hidup Aceh! Hidup Aceh! Hidup tanah Lencong! Hidup tanah Serabi Mekah! Allahu Akbar! Duduk. Kita tutup dengan membaca hizib. Duduk semua.